Shalom, selamat pagi. Sidang Jemaat Kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Yesus, Aku Cinta Kepadamu. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau, Yesus. Aku cinta kepadamu, Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul kembali. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di hari-hari yang kemarin. Kami percaya Tuhan hidup kami semua di dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan kami ada saat ini juga karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, biar Tuhan yang berbicara dan beracara di tengah-tengah kami, supaya kami boleh diberkati dengan persekutuan kami bersama dengan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman ini boleh menegur kami, mengajar kami, dan terlebih membentuk karakter hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan pujian bersama bersorak-sorai. Orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti
Amin. Harus ada ya selalu sukacita dalam diri kita maupun di tengah situasi pandemi saat ini ya kita percaya bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Biar kita boleh senantiasa dikuatkan ya, hati kita untuk selalu dekat kepada Tuhan dan terlebih kita boleh dikuatkan dari firman Tuhan. Kalau pagi hari ini kita berkat dari firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Nah, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
hanya bagimu. Terima kasih. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus Tuhan, untuk segala kebaikan, untuk segala kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakai dia menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, supaya kami boleh memberkati banyak orang dan terlebih boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasai hamba-Mu dan urapi dia. Pakai biar Roh Kudus yang mengurapi supaya firman Tuhan disampaikan boleh menguatkan dan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa memuji mengagungkan Tuhan. Dan di dalam kerinduan kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema respon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu banyak hal yang kita hadapi ya. Banyak mungkin masalah atau segala kegiatan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan di dalam segala hal yang kita hadapi, mungkin ada banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita yang harus kita jawab. Dan bagaimana respon kita ketika kita menghadapi semuanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat apa arti respon itu. Saudara, respon itu artinya adalah tanggapan atau reaksi. Kalau misalnya ada peraturan di kantor ya bagi karyawan, mungkin di dalam pemerintahan bagi masyarakat, mungkin juga di sekolah untuk baik guru-guru maupun murid-murid, ataupun di dalam ibadah. Saudara, ibadah kita tentu sekarang tidak sama dengan yang dahulu. Maka saudara, orang akan memberikan respon, memberikan reaksi, memberikan tanggapan ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang setuju, mungkin juga ada yang tidak dengan segala aturan yang dihadapi dan harus kita lakukan. Nah, saudara, saya teringat salah satu jemaat di Sinai berkata demikian. Ibadah kita sekarang ini memang seperti di dalam tekanan. Artinya, saudara, di dalam satu situasi dan kondisi yang tadi saya katakan tidak sama dengan yang dahulu. Kemudian orang ini meneruskan, tetapi ada satu hal bagaimana reaksi kita terhadap situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang kita hadapi. Ya, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam ibadah kita. Ya, mungkin ada orang yang biasa aja, acuh begitu ya, saudara-saudara. Ada yang punya satu kerinduan yang sampai hari ini terus-menerus ada orang-orang, ada jemaat
yang bertanya, yang usianya sudah lanjut, memang tidak bisa beribadah, kapan bisa beribadah lagi? Dan dia mengatakan, meneruskan pernyataannya itu, nah pada waktu sekarang kita sedang beribadah di dalam tekanan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mau menanggapinya atau tidak, itu memang terserah di dalam kehidupan kita. Tetapi dia meneruskan lagi, tetapi mungkin ada satu kali di mana kita tidak bisa beribadah sama sekali. Dia mengatakan seperti itu. Saudara, memang kita sering mungkin ya membaca firman Tuhan tentang hari-hari Tuhan, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, tetapi sungguh hati saya tersentak memikirkan, ya bagaimana kalau satu hari ketika sekarang kita tidak menanggapi ibadah kita dan kita menganggap biasa saja, tetapi ada satu waktu di mana kita tidak bisa lagi beribadah. Mungkin itu adalah respon daripada orang yang menyatakan seperti itu, jemaat yang menyatakan bahwa keadaan sekarang seperti ini. Reaksinya ketika dia melihat keadaan kita masih bisa beribadah saat ini meskipun sebagian beribadah online, saudara, tapi itulah artinya reaksi atau respon ya, saudara. Nah, saudara, kalau orang di dalam keadaan bahagia, di dalam keadaan sehat, keadaan diberkati oleh Tuhan, dan kemudian orang itu dalam keadaan, dalam satu kata ketika saya katakan happy lah begitu ya, saudara. Ataupun kita yang sedang menghadapi hal seperti itu. Maka kemudian respon kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang memberkati keluarga kita, yang memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mudah melakukan hal itu. Ketika semuanya berjalan dengan lancar, kita mudah meresponi, bereaksi, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita sedang diberkati. Tetapi saudara, kalau keadaan sebaliknya, ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ada dalam keadaan sakit, ya saudara, kita bisa melihat ya keadaan dalam keadaan sakit, ya saudara. Next, saudara, kemudian apalagi kalau sakitnya sakit COVID, Bapak Ibu Saudara. Bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, saya mendengar berita-berita begitu, ya mungkin saudara juga ya mendengar berita di medsos begitu, orang yang kena sakit COVID ini ya saudara, maka dia merasa psikisnya itu terganggu ya, karena seperti dikucilkan, dan malahan ada orang yang mencap itu seperti kutukan. Dan saudara, itu adalah satu hal yang menyakitkan begitu. Dengan keluarga tidak bisa berjumpa, kemudian juga tidak bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Bukan saja mengalami hal-hal yang menakutkan, dan katanya kalau orang kemudian menjadi takut ketika mengalami sakit, terkena COVID-19 itu ya saudara, pandemi corona itu, maka imun tubuh orang itu akan drastis turun seperti itu. Nah saudara, kalau keadaan tidak lagi sama seperti yang tadi, tidak lagi sehat, tetapi sekarang dalam keadaan sakit, dan kemudian saudara, kalau keadaan kita juga sekarang sedang gagal, sedang bangkrut, banyak hari-hari ini orang yang mempunyai pabrik ya saudara, kemudian bercerita bagaimana keadaan-keadaan saat ini begitu menakutkan. Orang tidak bisa lagi bekerja, di PHK. Bapak Ibu Saudara, hal-hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan ini, bukan saja masa sekarang ini, bahkan juga hari-hari sebelum ada pandemi ini. Tetapi kalau sekarang setelah ada pandemi ini mengalami hal seperti itu, mungkin anak-anak muda mengalami, memikirkan di mana masa depannya keadaan seperti ini, bagaimana pendidikan ke depan. Hamba-hamba Tuhan juga barangkali memikirkan bagaimana pelayanan ke depan. Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan itu ada di dalam kehidupan ini,
pada masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana reaksi kita? Ya. Kita bisa sakit, kita bisa gagal di dalam kehidupan ini, dan kita mengalami berbagai macam hal di masa pandemi ini. Orang-orang merasa, aduh bosan sekali, di rumah terus, tidak bisa pergi kemana-mana. Karena memang keadaan seperti itu dan mengharuskan seperti itu. Nah saudara, ada orang yang meresponi akan hal ini, ya saudara. Mungkin orang itu merasa takut. Mungkin juga marah dengan keadaan. Bahkan sampai akhirnya marah kepada Tuhan. Takut menghadapi keadaan ini. Orang bisa sedih menghadapi keadaan-keadaan pada masa ini. Bahkan juga mungkin malu kepada orang lain ketika mengalami kegagalan. Ketika tidak bisa lagi bekerja. Ketika tidak bisa lagi berusaha di dalam kehidupan ini pada masa ini. Dan banyak orang yang kemudian menyerah, putus asa dengan keadaan. Dan akhirnya dalam keadaan tragis orang tersebut bunuh diri. Saudara, saya tidak tahu apakah berita hoax atau tidak. Saudara barangkali juga mendapatkan berita bagaimana suami istri katanya terjun begitu ya. Beritanya sih di Jakarta, tapi ada yang mengatakan lagi di tempat yang lain. Jadi saya tidak tahu apakah itu beritanya benar atau tidak. Nah saudara, tetapi inilah keadaan seperti ini. Banyak orang yang melakukan hal seperti itu, ya. Karena ketakutan keadaan seperti ini, karena malu, karena tidak bisa katanya membayar hutangnya. Mungkin ada hutang di bank begitu ya, orang-orang yang melakukan usaha dan kemudian menyerah kepada keadaan, merasa putus asa dan akhirnya mengakhiri kehidupannya. Nah saudara, dari hal-hal seperti ini ternyata ada dua hal ya saudara ya. Orang meresponi keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada orang yang meresponi secara positif. Meskipun keadaan tidak sama dengan dulu. Meskipun hari-hari ini tidak sehat dalam keadaan sakit. Mungkin juga ada kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, ada orang yang bisa tetap bersyukur di dalam kehidupannya. Bisa tetap percaya di dalam kehidupannya. Ya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan bilang katanya, kita harus percaya kepada Tuhan dan kepada Kristus di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, ada orang yang bisa seperti itu. Saudara, kemudian ada orang yang meskipun keadaan pada saat-saat ini seperti ini, dia tetap optimis. Dia tetap merasa bahwa ada pengharapan. Apalagi saat berbicara tentang kita orang-orang yang percaya. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Itu di dalam kehidupannya. Sehingga orang ini kemudian merasa optimis. Ya meskipun keadaan seperti itu. Tetapi saudara, tidak semua orang meresponi keadaan itu dengan hal-hal yang positif. Yang terjadi seperti dikatakan. Tetapi juga ada yang meresponi dengan negatif. Menjadi marah, menjadi khawatir. Gimana masa depan saya? Gimana ke depan ini? Saudara, ada orang yang kemudian menjadi jengkel dengan keadaan seperti itu. Dan menjadi ketakutan di dalam keadaannya. Bukan lagi optimis, tetapi pesimis dengan keadaan. Karena sudah hampir Desember, kita akan mengakhiri tahun, memulai tahun yang baru. Tetapi banyak orang mengatakan tidak tahu bagaimana keadaan tahun depan. Tentu kita semua berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Supaya ada vaksin dan lain sebagainya. Bukan saja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bagaimana juga kalau kita melihat keadaan ekonomi saat ini. Saudara, ada banyak yang bisa dilakukan orang sebagai respon keadaan-keadaan sekarang ini. Tapi saudara, kalau kita meresponi secara positif ada hasilnya. Kalau kita meresponi secara negatif ada hasilnya juga. Nah saudara, orang yang meresponi keadaan saat ini dengan positif, maka orang itu akan menjadi kuat, teguh, dan mempunyai hidup yang berkemenangan. Karena sungguh percaya dan menyerahkan khawatirnya. Bisa khawatir Bapak Ibu Saudara.
Orang Kristen bisa khawatir dalam keadaan seperti ini, bisa khawatir Bapak Ibu Saudara, bisa takut dalam keadaan seperti ini. Tetapi segera kekhawatirannya dia serahkan kepada Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin kehidupannya dan dia mempunyai hidup yang berkemenangan. Tetapi saudara, kalau orang meresponi secara negatif, yang tadi saudara ya marah kepada keadaan, marah kepada Tuhan, pesimis dengan keadaan seperti ini, kemudian hidupnya meragukan Tuhan, dan saudara, orang ini akan hidup di dalam kekalahan. Di dalam Yakobus dikatakan, orang yang bimbang, orang yang ragu terhadap Tuhan, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat ya contoh-contoh di dalam Alkitab tentang respon ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat respon dari orang-orang banyak yang melihat pengajaran Yesus. Itu ada di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah khotbah Yesus di bukit, mulai dari pasal 5. Dan ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, ya kita sama-sama sudah tahu tentang sabda bahagia itu. Bagaimana Yesus mengajar, bagaimana kita harus berdoa, ya. Dan Yesus mengatakan bagaimana kita ini adalah garam dan terang dunia. Yesus mengatakan bagaimana selayaknya kalau kita memberi sedekah, berpuasa. Dan Yesus juga menyatakan bahwa kita ini tidak usah khawatir di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan itu oleh Yesus. Dan setelah menyelesaikan itu semuanya dikatakan bahwa orang-orang banyak itu begitu takjub. Takjub itu heran, kagum akan pengajaran Yesus. Karena dikatakan Yesus tidak mengajar, tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat mereka. Dikatakan seperti itu. Kalau saudara-saudara membaca kisah pengajaran Yesus, kisah perjalanan Yesus ketika dia ada dalam dunia ini, di dalam Injil, saudara, itu selalu ada kata gitu, saudara ya. Saya membaca di dalam pasal-pasal selanjutnya ketika Yesus melakukan mujizat, dikatakan orang-orang itu takjub melihat Yesus ketika melakukan mujizat pada saat itu. Nah saudara, ini adalah respon orang banyak yang ketika melihat Yesus, melihat pengajarannya, maka orang banyak itu kagum, orang banyak itu heran. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak sama dengan ahli-ahli Taurat mereka itu, dengan orang-orang yang mengajarkan mereka pada waktu itu. Mereka melihat kuasa Yesus dan sungguh orang-orang menjadi kagum, menjadi takjub, dikatakan menjadi heran melihat apa yang diajarkan Yesus, melihat apa yang dilakukan Yesus, melihat bagaimana kuasa Yesus dinyatakan, dan Yesus melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah kehidupan orang-orang banyak yang seringkali ya kita melihat dan membaca dalam firman Tuhan. Yesus mengasihi orang-orang banyak, dikatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah respon dari orang banyak. Ini ada reaksi atau tanggapan dari orang banyak pada waktu itu ketika melihat Yesus mengajar, ketika melihat Yesus melakukan mujizat dan bagaimana kuasa Yesus dinyatakan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat hal yang kedua dalam contoh kita di dalam Alkitab adalah respon pemuka agama. Berbeda Bapak Ibu Saudara, respon pemuka agama, mereka itu bukan takjub, bukan heran, bukan kagum melihat apa yang Yesus lakukan, tetapi mereka ingin menangkap Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus. Saudara, dalam Matius 22 ayat 46 dikatakan, dan mereka berusaha menangkap dia, menangkap Yesus. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Tuhan Yesus semakin lama, semakin dikagumi oleh orang-orang. Dan kemudian Tuhan Yesus semakin masyhur, semakin populer.
Dan ahli-ahli agama ini, pemuka-pemuka agama ini tidak suka akan hal itu. Bagaimana Yesus menyatakan kemunafikan mereka, sehingga dikatakan bahwa apa yang diajarkan oleh mereka itu tidak mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengajar, tetapi tidak melakukan di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, ketika melihat orang-orang banyak makin menyukai Yesus, di mana Yesus semakin populer, maka Bapak Ibu Saudara, ada satu hal di dalam kehidupan para pemuka agama ini. Respon mereka akan keadaan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, mereka ingin menangkap Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus. Karena Yesus mengambil simpati daripada orang banyak pada waktu itu. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang haus akan harta, akan kedudukan. Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Bapak Ibu Saudara, perdagangan di bait Allah itu dikoordinir saudara oleh Hanas. Hanas ini adalah papa mertuanya Kayafas yang dulu pernah menjadi imam besar. Tetapi karena orang Yahudi menganggap bahwa seorang imam besar itu terus melayani sampai akhir hidupnya, maka Hanas ini masih dihormati. Dan saudara, dia mengatur perdagangan pada waktu itu, dan keuntungannya itu masuk juga kepada dia. Bapak Ibu Saudara, Hanas ini begitu menyukai harta, dan ada banyak orang-orang para pemuka agama ini juga. Mereka haus akan kedudukan, akan popularitas. Oleh karena itu ketika Yesus semakin termasyur, ketika orang-orang banyak semakin takjub, mereka malahan responnya adalah, reaksi mereka adalah mereka ingin menangkap Yesus, mereka ingin membunuh Yesus. Inilah saudara, respon yang berbeda dari orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus dan pemuka agama yang melihat juga pengajaran Yesus, tetapi responnya berbeda dengan orang-orang banyak pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hal berikutnya, yang ketiga, bagaimana respon saudara dan saya di masa-masa ini. Ya saudara, teristimewa di masa yang sulit ini. Ya, sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, di rumah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mungkin bersama dengan keluarga, mungkin juga secara pribadi kita masing-masing, kita melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan bagaimana respon kita terhadap keadaan seperti ini? Apakah saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan, tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam kehidupan ini? Saudara, baru kemarin malam saya mendengar kesaksian dari keponakan saya, bahwa dia tes setelah lulus SMA, tes untuk masuk perguruan tinggi, tetapi dia tidak berhasil. Kemudian karena satu lain hal, dia ikut juga tes di BCA, ya. Itu gratis kalau bisa masuk. Tahap pertama dia lulus, tapi pada tahap yang lain berikutnya dia tidak lulus. Saudara, dia mengatakan sebagai manusia responnya adalah tentu kecewa, ya. Anak muda ini merasa kecewa, begitu ya, saudara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tapi dia bersyukur. Di lingkungannya ada teman-teman, saudara-saudara seimannya, ada juga orang tuanya. Ya, orang tuanya itu adik saya dan adik saya yang laki dan istrinya. Juga kedua orang tuanya ini memberikan semangat, support, mengatakan biarlah mengalir, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena kami percaya pasti kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Orang tuanya mengatakan seperti itu. Dan saudara, di akhir kesaksiannya ini, keponakan saya ini kemudian berkata, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan
Karena dia mengatakan di depan rencana Tuhan itu pasti indah di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada orang yang seperti itu. Bahwa di dalam kesulitannya, di dalam kegagalannya, sebagai anak-anak Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak marah Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Meskipun ada rasa kecewa, tetapi ketika dia memikirkan itu, ketika dia menyerahkan semua kepada Tuhan, ada satu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan sehingga dia bisa mengatakan, pasti rencana Tuhan itu indah ke depan untuk dirinya. Dan saudara, dia tetap setia melayani pekerjaan Tuhan di youth. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan kita? Saudara, ini juga pertanyaan kepada diri saya secara pribadi. Ya, ketika saya mempersiapkan ini, maka Bapak Ibu Saudara, ini juga pertanyaan kepada saya secara pribadi. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Ada banyak orang di luar sana yang akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mengatakan kenapa kalau Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu tidak membuat keadaan di dunia ini bisa seketika dilenyapkan pandemi ini. Saya yakin Tuhan bisa melakukan itu. Tapi kalau sampai saat ini belum terjadi, itu semua ada rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap orang di dunia ini. Karena ada banyak orang yang bertobat melalui keadaan saat ini. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak setia lagi meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah saudara, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkemenangan, yang punya respon yang positif pada masa sulit, dan kemudian menjadi orang yang berkemenangan. Saya akan membacakan di dalam Yesaya pasal yang 50 ayat yang keempat. Demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara, mari pada masa-masa ini, bahkan juga di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita menjaga hidup kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menjadi orang yang memiliki respon positif di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Yang pertama adalah kita memiliki lidah yang mengeluarkan perkataan yang baik. Ya, saudara-saudara, perkataan yang baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kalau perkataan yang tidak baik terhadap Tuhan, tentu perkataan yang bersungut-sungut seperti orang Israel pada waktu dulu ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dan kita juga bisa memberikan support kepada sesama kita, saudara seiman kita, keluarga kita, teman-teman kita, sehingga kita bisa memberi semangat. Kalau ada orang-orang yang sedang letih lesu dalam keadaan saat-saat ini, kita bisa memberi semangat. Kita juga bisa mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Ketika dia ada di dalam dunia ini, maka saudara, dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang meneduhkan orang, perbuatan-perbuatannya, ya Bapak Ibu Saudara, memberikan satu kekuatan sukacita bagi orang lain. Dan itulah teladan kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengatakan percaya kepada Kristus, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki karakter seperti Kristus, sifat seperti Kristus. Saudara, kita juga dikatakan yang kedua, mempunyai telinga untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Kita bisa melakukan itu di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca, ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, maka kita tahu ada suara Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus akan memampukan kita
melewati hari-hari kita, karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Bukankah ketika kita tidak mampu, firman Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersandar kepada Dia, gunung batu kita, tempat pengharapan kita, maka saudara, ada satu kekuatan dan pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Yesus Kristus juga sebagai teladan. Ketika Dia ada di dalam dunia ini, setiap pagi dikatakan Dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah saudara, apakah di dalam kehidupan kita pada masa-masa ini kita tetap memelihara kehidupan doa kita di hadapan Tuhan? Kehidupan kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan ini, baik ya ketika kita ada doa bersama, membaca firman Tuhan bersama, maupun secara pribadi kita mempunyai pembacaan firman Tuhan, lakukan terus itu dengan setia. Karena saudara, ketika firman Tuhan itu penuh di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan menguatkan kita, sehingga kita bisa meresponi secara positif keadaan seperti ini. Dan bukan untuk diri kita secara pribadi, tetapi bisa memberikan kekuatan kepada keluarga kita. Sebagai orang tua, bisa memberi kekuatan kepada anak-anak kita, kepada menantu, kepada cucu kita. Sebagai anak-anak bisa memberi kekuatan kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, adik kakak kita. Dan saudara, ketika kekuatan itu ada di dalam hidup kita, kita bisa memperkatakan hal-hal yang positif, yang memberikan support kepada saudara-saudara seiman, yang mungkin sedang merasa letih lesu di dalam kehidupan ini. Memberikan support kepada orang-orang sekitar kita, kepada masyarakat, sehingga sungguh-sungguh garam dan terang itu, ya saudara, berfungsi di dalam kehidupan kita. Terang kita bercahaya, dan firman Tuhan katakan ketika terang kita bercahaya, maka hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, mari kita memelihara kehidupan kita, ya seperti dikatakan di dalam Yesaya ini. Saudara, pada waktu itu orang-orang Israel menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang menyembah berhala, yang sudah berkali-kali dikatakan oleh para nabi dan di dalam Yesaya ini oleh Yesaya, tetapi mereka acuh terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui nabi-nabi mereka. Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menerima hukumannya karena mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi saudara, Yesaya pada waktu itu mengatakan dia sebagai hamba Tuhan akan terus belajar, mempunyai lidah dan telinga seperti seorang murid. Saudara, gambaran yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini juga adalah gambaran Tuhan Yesus, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mengoreksi diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh pada masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar, masa-masa di tengah situasi yang tidak tahu dan tidak menentu saat ini, bahkan di seluruh dunia ini? Apakah saudara tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana pengenalan kita kepada Kristus? Kalau kita menjadi murid yang baik, kita mengenal guru kita. Apa yang dikatakan guru kita di dalam firman Tuhan, itulah yang kita lakukan. Karakternya harus menjadi karakter kita di dalam kehidupan ini. Saudara, kita masing-masing memeriksa diri kita, dan biarlah responnya hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana respon kita? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, ya. Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian akhir dari firman Tuhan, saya menyimpulkan yang pertama, respon kita di masa sulit menunjukkan seberapa dekat kita mengenal Kristus. Semakin kita dekat dengan Kristus, maka saya yakin saudara, respon kita
akan sama seperti guru kita. Mungkin itu kurang ya kata-kata respon kita. Yang kedua, respon kita akan menentukan sikap hidup kita. Apakah kita akan menjadi orang yang berkemenangan? Apakah kita menjadi orang yang kalah? Kita akan meresponi secara positif atau kita meresponi secara negatif? Itu akan menentukan hidup kita. Kalau kemudian hidup kita bimbang, ragu, menyerah kepada Tuhan, maksud saya, kalau hidup kita bimbang, ragu, dan menyerah kepada keadaan, maka ya sudah pasti responnya adalah negatif. Dan kita akan menjadi orang yang kalah dan tidak pernah mendapat apa-apa. Tetapi kalau kita tidak meragukan Tuhan, kita tak percaya kepada Dia, kita memberikan reaksi atau respon yang positif mengenai keadaan hidup kita sekarang ini. Kalaupun kita beribadah tidak seperti dahulu lagi, tetapi kita tetap bersuka cita. Saya bersyukur saudara, ketika tadi kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Ya, saya melihat kerinduan kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Ingin berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah reaksi kita, respon kita. Saya di belakang, saya melihat bagaimana saudara-saudara mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, karena ada satu sukacita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika itu ada dalam hidup kita, itulah yang menentukan langkah sikap hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, respon kita yang sesuai firman Tuhan akan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita juga secara pribadi dikuatkan terlebih dahulu karena kebenaran firman Tuhan, kita bisa menguatkan orang lain, dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan, orang akan melihat kenapa kita bisa kuat, kenapa kita bisa teguh, kenapa kita tetap bisa bersuka cita di masa yang sulit. Maka kita akan bisa berkata, karena ada Kristus di dalam hidup kita, orang lain bisa melihat, dan terang kita bercahaya di tengah-tengah dunia ini, dan kita bisa menjadi berkat seperti tadi saya katakan, karena kita bisa mensupport sesama kita. Dan saudara, mari untuk hal seperti itu kita belajar di dalam kehidupan kita setiap waktu memiliki lidah dan telinga seorang murid Kristus. Ya, kita melakukan firman Tuhan, kita perkatakan hal yang baik kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, masyarakat, dan kita selalu mempunyai telinga seorang murid yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa, kita mengakhiri ibadah kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam keterbatasan waktu kami, dalam keterbatasan hal-hal yang lainnya. Pada pagi hari ini kami bisa beribadah di tempat ini. Kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami responi dalam hidup ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh meresponi kebenaran firman Tuhan, baik yang kami dengar ketika kami ibadah, ataupun setiap hari di rumah kami masing-masing, dalam persekutuan kami secara pribadi dengan Tuhan, di dalam doa kami. Itu memberikan kekuatan kepada diri kami pribadi, bahkan bisa mensupport orang-orang sekeliling kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan terus kami lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang mempunyai lidah dan telinga seperti seorang murid Kristus. Tuhan, Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah melayani saat ini. Pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Juga semua sidang jemaat yang hadir, baik di tempat ini maupun yang ibadah secara online, hamba-Mu percaya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan memberikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan, masalah, pergumulan, biarlah mereka tidak menyerah kepada keadaan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang akan membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Tuhan, yang dalam berkekurangan, Engkau juga yang akan memberkati. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami secara pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam perdagangan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Anak cucu kami di dalam pendidikan mereka, meskipun saat-saat ini masih secara online, berkati mereka supaya mereka juga sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Lebih daripada itu, biarlah kami semua tetap setia kepada Tuhan. Generasi penerus kami juga tetap setia kepada Tuhan, mengiring dan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati mereka, dengan kasih mereka kepada Tuhan. Bapa, kami tetap berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, pemerintahan di pusat, dan seluruh stafnya, bahkan pemerintah di daerah semua. Biarlah mereka mempunyai kesehatian. Tuhan juga memberikan mereka hikmat, supaya mereka bisa menangani semua masalah-masalah yang terjadi, baik keadaan ekonomi di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Bapa, kami juga tetap berdoa Tuhan, buat tenaga medis, Tuhan juga yang akan melindungi, menyertai mereka yang terpapar oleh COVID-19, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sebentar kami yang beribadah saat ini secara onsite, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, sertai perjalanan kami. Sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Dan biarlah berkat Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Bahkan yang ada di rumah, yang sedang beribadah secara online, berkat Tuhan juga tercurah di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang berkorban, yang memberikan persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.